Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrul Zaman Asoli dengan NIM 24140 dari kelas Jaringan Komputer D. Di sini saya akan memperhatikan tugas praktikum modul 3 yaitu membangun jaringan switch dan router. Sini kita lihat dari gambar ini ada topologi jaringan. Pertama PC, dan switch, router, dan PC. Selanjutnya ada tabel pengalamatan. Tiap device-nya ada interface, IP address, dan default gateway-nya. Nah, tujuan dari ini yang pertama, setup topologi dan inisiasi perangkat. Yang kedua, mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas. Dan yang terakhir, menampilkan informasi perangkat. Kita buka Cisco Packet Tracer. Nah, kita pertama yaitu router 4221. Kita bisa menggunakan router 4331. Ya, switch 2960. Kemudian 2 PC. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel chopper straight ke perangkatnya sesuai dengan topologi yang ada di sini. F06 ini F05 G001 G00 ke 0. Selanjutnya kita menggunakan kabel konsol untuk mengkonfigurasikan perangkatnya. Konsol. Nah, setelah kita setup topologi, kita sambungan perangkatnya, kabel, terus kemudian kita nyalakan semua perangkat. Di sini yang kita nyalakan yaitu routernya saja. Nah, selanjutnya sebelum itu kita namai dulu. Latihan kedua itu mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Langkah yang pertama itu berikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PCA dan PCB. Kita konfigurasikan PCA, desktop, IP configuration. Konfigurasikan sini di tabel pengalamatan. Kita sesuaikan saja. Kita paste, default gateway. Kemudian IPv6. Oh, sebentar. Ini IPv6. Kemudian default gateway-nya. Hanya PCB. PCB stop IP configuration, kita copy paste. Subnet masknya jangan lupa, terus default gateway-nya. Kemudian IPv6
ini yang default gateway-nya. Nah, setelah itu, setelah kita konfigurasi, kita cek ping PCB dari jendela command prompt atau PCA plus command prompt, kita ping ya, ping PCB, kita tunggu. Nah, ini request timeout, artinya pingnya itu tidak berhasil. Mengapa ping tidak berhasil? Karena kita belum mengkonfigurasikan router dan switch-nya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi router. Masuk ke router, masuk ke PCB, terminal. Nah, selanjutnya kita buka konsol di router dan aktifkan modus private caching. Enable. Oh, salah. Exit. Nah, setelah itu masuk ke modus configuration. Nah, berikan nama perangkat untuk router tersebut. Ini dimatikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Kemudian berikan kelas sebagai password terenkripsi privilege access. Selanjutnya berikan Cisco sebagai password console dan enablekan login console. Passwordnya Cisco login exit. Yang keenam, berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login line VTY. Passwordnya Cisco login exit. Yang ketujuh, lakukan enkripsi terhadap password plain text. Kita enkripsi password encryption. Buatlah suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Banner di dilarang akses tanpa izin $. Selanjutnya kita konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada interface ini, interface G 0/0 dengan IP address-nya saja. Terus kemudian subnet masnya jangan lupa di IPv6 terus ini ya, kita copy saja biar tidak lama-lama. Dan selanjutnya IPv6 address default gateway-nya yaitu link strip lokal. Selanjutnya kita interface yang satunya IP address. Jangan lupa subnet mas IPv6
Selanjutnya epv6 lagi. Kenapa defaultnya link strip local. Selanjutnya kita konfigurasikan suatu deskripsi interface. Untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Interface kita deskripsikan kalau G00 itu ke isi B. Yang satu lagi S1. Selanjutnya aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 unicast routing. IPv6 unicast routing. Kita isi itu unicast routing. Selanjutnya kita simpan running configuration ini ke file startup configuration. Kita copy run config startup. Selanjutnya set jam pada router. Set jam 13.25 dengan Oktober tanggal 10 tahun 2025. Gunakan tanda tanya untuk memunculkan deretan parameter tepat guna yang diperlukan untuk mengeksekusi perintah. Tanda tanya. Selanjutnya kita ping PCB dari jendela command prompt pada PC. Kita ping lagi. Kita tunggu. Untuk ping yang kedua ini, kenapa ada request timeout yang satu, sisanya berhasil, itu karena baru pertama kali setelah kita konfigurasi. Jadi kayak baru pengenalan, belum menemukan MAC address-nya. Kalau kita ping lagi, maka akan berhasil semua paketnya. Pertanyaan, apakah ping berhasil? Jelaskan. Ping berhasil, iya berhasil. Kenapa? Karena kita sudah mengkonfigurasikan router dan switch-nya. Tapi untuk yang kedua, ya ping yang kedua, itu masih ada satu yang belum berhasil karena belum mengenal MAC address-nya. Nah, setelah kita ping lagi, baru berhasil semuanya. Selanjutnya kita konfigurasikan switch. Masuk ke PC. Terminal. Masuk ke mode privilege, menggunakan enable. Masuk ke modus kemudian berikan nama satu, matikan DNS lookup-nya, konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch 1. VLAN
IP address-nya 19. Jangan lupa subnet masnya dengan default gateway-nya. Nah, selanjutnya berikan konfigurasikan default gateway untuk switch 1 sudah simpan running config. Kita simpan. Selanjutnya kita dari PC A ping PC B. Kemudian dari A1 ping PC B. Dari A1 ping PC B. Kita coba yang dari A1 ping PC B dulu ya. Kita tunggu. Nah, ini sukses. Selanjutnya dari PC A ping PC B. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian yang ketiga, menampilkan informasi perangkat. Dalam latihan ketiga, melakukan perintah show untuk mengambil informasi dari router dan switch. Langkah yang pertama, tampilkan tabel routing pada router menggunakan perintah show IP route pada router 1. Masuk ke PCB ya, show IP. Nah, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung menggunakan kode C. Sini konektor. Berapa banyak entry rute yang dibuktikan dengan kode C di dalam tabel routing? Itu ada dua, pertama dan yang kedua. Kemudian jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Untuk yang pertama yaitu terhubung ke gigabit Ethernet, interface-nya ini ya, gigabit Ethernet 0/0/0. Yang kedua yaitu terhubung ke interface gigabit Ethernet 0/0/1. Selanjutnya gunakan perintah show IP. Untuk menampilkan informasi rute IPv6 ini informasinya. Selanjutnya perintah show IP interface G0/0/1 pada router. G0/0/1. Nah, di sini informasinya. Apa status operasional dari interface G0/0/1? Di sini statusnya itu up. Apa MAC address dari interface G0/0/1? Kita lihat dari sini ya, show interface G. Nah, MAC address-nya yaitu ini 0 D0 D3AC D0 02. Bagaimana Ethernet address ditampilkan dalam perintah ini? Nah, itu Ethernet address is 192.168.1.1/24. Selanjutnya untuk informasi IPv6 interface
Nah, ini ya. Ada beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memastikan konfigurasi suatu interface. Salah satunya adalah show IP interface brief. Nah, kita coba ya. Show IP interface brief. Nah, dan untuk melihat informasi interface IP final, show IP final interface. Nah, kemudian kita masukkan perintah show IP interface brief pada switch 1. Dasar. Show IP brief. Nah, ini informasinya. Jadi pertanyaan, jika interface G0/0/1 diperhatikan administrasi down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Nah, di sini kan sudah up ya. Kalau semisal down, itu kita menggunakan perintah no shutdown. Masuk ke konfigurasi terminal lebih dahulu, kemudian interface G0/0/1, kemudian kita ketik no shutdown. Itu maka akan berbeda menjadi up. Nah, karena di sini sudah up, kita tidak perlu mengubah. Apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G0/01 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Nah, untuk IP address ini 1.2 itu kan punyanya S1 kan. Nah, kalau semisal G001 ini kita IP address-nya 1.2 bukan 1.1, maka akan terjadi konflik IP address, di mana router dan switch-nya itu tidak akan bisa berkomunikasi dengan benar. Kemudian ketika kita nge-ping PCA ke router atau ke switch, itu akan gagal, tidak akan berhasil. Begitu. Ini tabel rangkuman tersebut. Bisa kalian lihat. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.